Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita masuk ya materi kita di Tamis 2 level 2. Yang pertama kita akan membahas adalah kitab Fathul Qorib. Dan untuk yang bab pertama ini kita akan membahas bab zakat. Membaca Arab gundul yang kita pelajari, harokat akhirnya aja. Untuk awal dan tengah, kita akan lihat di kamus. Nah, kita masuk sekarang tentang, nah ini, paragraf 1, 2, 3. Yang pertama nih kita lihat. Nih kita lihat di awal dan awal tengahnya kan kitab ya. Kitab itu kita udah sering dengar kita. Nah ini apa ini belakangnya? Kita perhatikan. Dia kan isim ya, nakiroh. Berarti irob yang punya irob kan adalah isim dan mudori. Selain itu adalah huruf mabni. Nah, kalau irob kita bisa kalah dengan ini. Kalau dia sibeh jumlah di depannya, dia akan bisa berubah sesuai dengan ininya hukumnya. Misal ada awamilul ismi atau jer majrur gitu ya. Baik, kita coba ini sebentar kita masuk ya. Ya, kita masuk ke kitab tadi. Kita coba pakai coret-coret ya. Nah, kitab ini adalah isim nakiroh. Berarti di sini irobnya apa? Rofa. Kemudian az-zakatu, hati-hati. Kalau judul, setiap judul itu adalah khobar. Jadi kedudukannya di atas adalah khobar. Khobar ya. Nah, setiap khobar apa ininya? Rofa kan? Rofa. Berarti kitabu az-zakatu ya. Nah, az-zakatu ini juga rofa. Az-zakatu. Berarti kitab bab ini ya. Kitabu zakat. Jadi bab zakat ya. Perhatikan itu ya. Kitabu az-zakatu. Itu kitabu az-zakatu adalah khobar berbentuk, berarti dia ininya adalah jumlah mubtadaiyah ya. Jumlah mubtadaiyah harusnya awalnya tadi jumlah mubtadaiyah ya, dia jumlah mubtadaiyah. Hati-hati karena dia khobar, maka mubtadanya adalah mustatir ya. Jadi kalau setiap judul adalah khobar. Jadi kalau dia khobar, mubtadanya gimana? Kan biasa kita jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada. Tapi kalau judul itu adalah khobar, berarti kalau khobar kan rofa. Jadi kita bu az-zakatu, maka mubtadanya mustatir ya. Baik, kita mulai meirob. Kalau meirob, yang punya irob kan isim dan mudorik ya. Selain itu adalah huruf mabni. Jadi setiap kita ketemu isim, hati-hati. Setelahnya bisa membentuk mudof-mudof ilaih ya. Atau bisa membentuk yang lainnya mungkin ya. Coba kita cek. Kemudian irob juga harakat akhir atau irob itu bisa kalah ya dengan ini irobnya. Dia bisa kalah dengan sibeh jumlah. Kan kalau sibeh jumlah rumusnya kan mudof ilaih, mudof tidak boleh tanwin, mudof ilaih selalu jer. Walaupun di belakangnya misalnya khamsatu asya'a, ini kan harusnya mudof ilaih. Tapi asya'a dia akan menjadi fathah nanti ya. Nah, kita coba dulu tajibu, berarti ini hati-hati. Tajibu adalah 3 huruf ya. Dia bisa menjadi isim, dia bisa menjadi fi'il.
Tapi di sini kita perhatikan dia akan menjadi ini ya, fiil karena berawalan ta. Nah, kalau ta dan dia ada ilat nanti jadi mujaradnya itu wajiba. Jadi ada huruf wa ya, ada huruf ilat wajiba. Jadi ini adalah tajiba ini eh, karena dia isim mudorik, maka dia membentuk jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah. Kemudian dia membentuk jumlah fi'liyah. Ini fa'il, fi'il. Ya. Sebentar, ya. Tajiba adalah dia jumlah fi'liyah menjadi fi'il berupa di sini itu apa? Fi'il mudhari, domirnya ia atau anta. Berarti dia ia. Biasanya tajiba ini hia ya, karena kita lihat di belakangnya ada tak marbutoh. Berarti kalau ada tak marbutoh, berarti dia adalah fa'il. Jadi jumlah fi'liyah, kalau atas kan kedudukan, hati-hati. Dia menjadi fi'il berupa, ini kan huruf mudorik, baru sebutkan mudorik, kemudian mudorik ya, mudorik, domirnya apa? Karena di sini ada tak marbutoh, dia ada dua kemungkinan tajiba ini bisa anta, bisa uh, bisa iya, ya. Berarti di sini kan ada tak marbutoh, berarti dia iya, iya ya. Oke, iya. Di sini iya. Az-zakah, nah kalau dia tajibu, ini kan jumlah fi'liyah, fi'il. Setelah fi'il, karena dia cocok, az-zakat ini adalah menjadi fa'il. Fa'il ya. Menjadi fa'il berupa apa? Kedudukan di bawah itu adalah al. Al-makrifat ya. Jadi menjadi fa'il berupa al-makrifat. Dan ini artinya wajib. Ini kan judulnya kan kitab zakat. Nah, dia wajib zakat ya. Nah, ini apa? Kita lihat lagi fi. Fi merupakan apa ini? Fi. Ingat sibeh apa? Jar majrur ya. Jar majrur. Kemudian, nah ini khomsa. Khomsatu ya. Kenapa khomsatu atau khomsati? Karena dia ada jar majrur, ini berarti khomsati. Fi khomsati, fi khomsati. Ini tadi udah ketemu fa'il. Kalau sudah ketemu fa'il, setelahnya menjadi maf'ul ya. Maf'ul itu sebetulnya irobnya apa? Nasab kan? Tapi karena tadi kan saya bilang irob itu bisa berubah karena di depannya ada fi jar majrur, dia menjadi homsati. Jadi tapi irobnya sebetulnya ini jar majrur, tapi kedudukannya maf'ul ya, maf'ul. Jadi kita lihat lagi nih setelah kalau ditanya jar majrur, ini baru jar majrur, ada lagi enggak? Ada. Homsati. Hati-hati kalau ketemu dengan nakiroh, ini kan nakiroh nih, pasti di belakangnya kita cek bisa dia al-ma'rifat atau nakiroh lagi kan. Nah, nakiroh lagi. Berarti kan dia MMI kan, MMI ya. MMI nakiroh. Tapi setelah kita lihat artinya khamsati
Asia, Asia A ya. Kenapa Asia A? Karena dia IGM. Asia A. Asia A adalah IGM. IGM. Jadi meskipun dia mudof ilaih, nakiro. Nah, salah satu pembentuk ini kan hamzah ini 5 perkara kan. 5 Asia A, 5 perkara. Berarti dia menjadi adat makdud ya, adat makdud. Nah, kalau dia udah adat makdud, MMI-nya nggak usah dicoret aja. Jadi salah satu aja karena salah satu adat makdud itu adalah MMI polanya ya. Jadi kita sebutinnya adat makdud aja ya. Kalau seandainya ada, kita artikan dulu wajib zakat zakat, dia wajib zakat di dalam 5 perkara ya. Ini udah selesai ya kalimatnya. Nah, di dalam kalimat ini kalau seandainya ada soal, apa itu soalnya? Misalnya, berapa jumlah jar majrur, sibeh jumlah dalam tajibu sampai Asia A ini. Nah, kita bisa ngecek kalau ini jumlah fiil kan bukan sibeh jumlah. Az-zakatu juga dia berdiri sendiri az-zakati kan. Berarti dia nggak masuk kan. Nah, kita lihat V1, nih, khamsati ini 2. Berarti ininya 2 ya. Ininya, sibeh jumlahnya adalah 2. Ya, ini selesai yang pertama kalimatnya ya. Berarti kita langsung masuk ke berikutnya, jumlah berikutnya. Wa itu kalau dia ada ketemu wa dengan wahia atau wahua itu merupakan ada jumlah baru. Kalau jumlah baru berarti wa-nya adalah TB ya, tanda baca. Ini tanda baca. Wa-nya tanda baca ya. Nah, kemudian ianya kalau dia ini ketemu lagi kalau awal-awal kalimat kalau dia bukan apa ini? Bukan jumlah fi'liyah berarti dia adalah jemuk ya. Jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa domir ya, domir. Ini kan domir ini posisi di bawahnya. Ini jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada, gitu kan? Nah, dan kita artikan wahia itu kalau awal kalimat maksudnya adalah tak adalah yaitu. Jadi menerangkan yang berikutnya ya, yaitu kalau yaitu berarti kita akan eh, menjelaskan ada khamsatu kan, khamsati Asia A berarti ada 5, berarti adalah ya, atau yaitu. Nah, berarti setelah jumlah mubtadaiyah, mubtada, ini lihat nih ada al. Ini berarti bawahnya jadi al ya. Kemudian setelah mubtada apa? Khobar kan? Ini khobar. Kemudian kalau khobar, irobnya apa? Rofa, rofa ya. Al-mawasiu. Nah, al-mawasiu. Tapi setelah kita lihat di kamus ini al-mawasi juga benar ya. Mau dicoret ini al-mawasi aja bisa, al-mawasiu juga bisa. Nah, setelah titik 2 dia akan atof ke al-mawasi ini. Al-mawasiu. Apa artinya al-mawasiu? Adalah satu misalnya ya, dia kan ada khamsati Asia A, ada 5 mawashi itu adalah hewan ternak. Ini masih zakatnya yang wajib ya. Kemudian yang keduanya wa di sini pasti atof ya. Karena kalau kita menerangi 5 perkara
sampai 5 itu wanya adalah atof. Matufnya kemana? Ke al-mawashi ini, gitu. Nah, ini juga ini berupa al-ma'rifat juga. Jadi kalau kita ketemu al-ma'rifat, tulis dulu al-nya. Ini juga al, ya. Ah, di sini nanti hati-hati. Ya, kita ini dulu karena dia rofa, ini juga khobar ini, semua khobar. Ini juga khobar, ini juga khobar, ini juga khobar, ya. Berarti kalau khobar adalah rafa, ya. Dia rafa, berarti al ini apa? Al asmani. Setelah kita lihat ke kamus, al asma al asmani al asmanu artinya itu emas dan perak ya emas dan perak barang berharga ya ini tuh al asmanu itu adalah barang berharga yaitu emas dan perak uangnya atau lagi kita hitung 5 kan. Matufnya kemana? Masih setelah titik 2 al-mawasiu. Nah, ini apa? Kita lihat lagi ke kamus, kita ketemu nanti apa? Az-zuru. Nah, ini irobnya rofa karena dia khobar. Az-zuru, az-zuru, ya, az-zuru. Nah, ini ya gitu ya. Ya, inilah mudah-mudahan mengerti ini az-zuru. Kemudian azuru itu apa ya? Azuru itu tanam-tanaman ya, azuru. Azuru. Kemudian setelah wanya atof lagi, kemudian, nah ini kita lihat lagi nih, ini ashimaru ya. Ashimaru, ashimaru, khobar kena khobar makanya dia rofa. Wa-nya atof lagi. Nah, ini kita ketemu nih. Wa atof matufnya ke yang titik 2 ya, al-mawasyu yang ini tadi. Apa tadi al-mawasyu itu binatang ternak ya, hewan ternak. Nah, wa di sini atof. Nah, kita lihat ini urudu ya, urudu. Kenapa? Karena dia nakiro. Kemudian ininya kalau nakiro aslinya isim adalah rofa kan, nggak ada di sini kosong ya, tidak ada yang membuat dia berubah. Jadi urudu, urudu. Nah, kemudian artinya apa urudu itu? Harta ya, urudu. Kita perhatikan kalau udah ada eh, nakiroh di depannya, di belakangnya dia bisa membentuk mudof-mudof ilaih ya, betul? Nah, berarti ini adalah mudof, urudu ini tijaroh. Kalau mudof ilaih kan selalu cer, berarti ini cer. Ini kita lihat kamus tijaratu ya, tijaratu. Nah, urudu tijaratu. Berarti dia membentuk ini nakiro MMI, MMI. Nakiro apa? Nakiro dengan al-makrifat ya. Al-makrifat ya. Al-tijaratu ya, itu al-makrifat ini. Berarti dia membentuk MMI nakiro al-makrifat ya. Artinya apa di sini? Artinya adalah harta perdagangan ya. Harta urudu tijarati gitu ya. Tijaroti adalah harta-harta perdagangan. Nah, tadi ini wahia al-mawashi adalah binatang ternak. Wahianya tadi kan yaitu al-mawashiu binatang ternak dan asmanu. Nah, al asman apa al asmanu itu adalah barang berharga emas perak dan azuru ya tanam-tanaman dan asimaru buah-buahan.
Kemudian dan di sini adalah urudu, tijar, roti adalah ini masih khobar ya di atasnya. Ini tadi lupa. Kedudukannya apa? Kalau ditanya kedudukannya adalah khobar. Ya masih memberitakan yang pertama, yaitu khobar pertamanya al-mawasyu wal asmanu wa wal zuru'u wasimaru wal urudu at-tijarati ya. Kenapa ti? Sedangkan khobar kan harus rofa. Nah, kedudukan di atas ini bisa berubah karena dia membentuk sibeh jumlah, mudof, mudof ilaih, nakiroh, nakiroh al-ma'rifat. Mudof tidak boleh tanwin, ini nggak boleh tanwin, mudunya mudof ilaih selalu jer, t-nya harus jer gitu ya. Nah, sampai di sana bisa dipahami lah ya. Kalau seandainya ada pertanyaan, misalnya seperti apa wahiyal ya ini tadi jumlah sibih jumlahnya berapa. Nah, kita tuh udah harus tahu ya berapa sibih jumlah yang membentuk sibih jumlah. Pelajaran kita yang pertama kan adalah eh, dia jar majrur, roh madruh, mausul silah, mudof mudof ilaih. Nah, itu semua ya. Kalau seandainya wal asmanu itu ada nggak ya di sini di wal asmanu war wazuru'u wasimaru wa urudu tijaratu, ada nggak sibih jumlahnya? Kalau yang ini kan enggak, khobar-khobar ini dia berdiri sendiri, tapi yang membentuk sibih jumlah ada satu, ini MMI ya, urudu tijaroti ya. Itu kita lanjut ke uh, terusannya fa'amma, fa'amma. Fa-nya apa itu? Ini kan udah baru lagi. Fa-nya adalah karena ini udah selesai, ini tanda baca lagi. Tanda baca ya. Eh, jumlah baru lagi. Amma ini adalah huruf 14 ya, asyartu ya. Ya, berarti kita belum ketemu jumlahnya ya, ini masih huruf mabni. Kalau ada huruf mabni, kita belum ketemu jumlah fi'liyah atau jumlah mubtadaiyahnya. Nah, ini kalau melihat bentuknya, kalau kita sudah terbiasa melihat teks soal, jadi kita ini tahu ya, ini bentuknya alif lam awalannya berarti dia adalah bukan jumlah fi'li, jumlah fi'liyah, bukan fi'il, berarti dia adalah jemu, jemu menjadi mubtada. Sini mubtada ya, mubtada. Berupa apa? Sebetulnya tadi kita lihat dulu al-ma'rifat ya. Jadi dia irobnya gimana? Kalau mubtada berarti dia jumlah mubtada itu adalah rofa. Pokoknya khobar itu rofa, mubtada rofa. Yang enggak rofa itu yang fathah cuma maf'ul ya, mawasyiu. Ini kalau kita lihat di kamus boleh ya, domahnya hilang. Di kamusnya al-mawashi aja boleh gitu. Tapi kita pakai you juga menjelaskan juga boleh. Tapi kalau cukup dihilangkan ya udah langsung. Jadi al-mawashi itu tadi apa? Hewan ternak. Maka adapun hewan ternak, fa, hati-hati fa di sini adalah huruf mabni ya. Huruf mabni berarti tajibunya bisa masuk kemana ini? Tadi udah kita bahas adalah jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah. Tapi dia setelah mubtada kan dia khobar ya. Jadi di dalam mubtada bisa jumlah fi'liyah menerangkannya. Jadi jumlah mubtada bisa di menerangkan atau anak kalimatnya bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah mubtadaiyah lagi. Jadi dinamakan bertingkat gitu ya.
Ini jumlah fi'liyah menjadi fi'il ya. Fi'il berupa mudhorik, domirnya sama hiya. Berarti di sini ada ta marbutoh. Kalau ada ta marbutoh, berarti di sini ada, ini udah tadi ya, tajiba az-zakatu ya. Tajiba, tajibu az-zakatu ya. Tajibu az-zakatu. Tajibu ini karena dia di depannya tidak ada yang merubah dia, berarti dia aslinya adalah eh, rofa. Tajibu. Tajibu az-zakatu, az-zakatu ya. Fi, nah ini fi udah huruf mabni ya. Fi merupakan, bukan huruf mabni dong. Fi ini adalah jer majrur. Berarti kalau jer majrur salah satu, bukan salah satu, salah sata, bukan salah sati ya. Salah sati, salah sat, salah sati. Hmm, nih, apalagi nih? Kan setelah fa'il dia maf'ul ya. Di bawah, di atas ini kondisinya adalah maf'ul kedudukannya. Ya maf'ul berarti aja nih apa nih? Fi salah sati, perhatikan kalau kita ketemu nakiroh di belakangnya ini dia bisa membentuk apa? Mudof ilaih. Nah, salah sati harusnya aslinya kan salah satin ya. Tapi karena dia membentuk mudof, dia tidak boleh tanwin. Jadi salah sati. Nah, ini ajna si apa sin? Ajnasin ya, karena dia nggak ada al di depannya. Jadi dia ini membentuk MMI. Ini setelah kita lihat di kamus, ini rumusnya ajnasi. Jadi kita tuh nggak bisa lepas dari kamus, apalagi untuk menentukan huruf yang pertama dengan yang tengah itu harokatnya apa, kita harus lihat di kamus. Jadi ini dia membentuk sibeh jumlah apa? Fi salah sati membentuk jar majrur. Salah sati ajnasi adalah MMI nakiroh nakiroh. Tapi MMI nakiroh nakiroh ini dia merupakan pola dari adat adat makdud. Jadi kita sebut dia adat makdud. Adat makdud ya. Jadi nggak usah disebut dua-duanya, salah satu aja. Karena kita sudah belajar adat makdud, berarti dia jadi adat makdud gitu ya. Adat makdud gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan nih, fatajiba az-zakatu fi salasati ajnasin. Coba sebutkan jumlah sibih jumlahnya. Kita cek dari depan, ini tidak ada, ini tidak ada. Nih baru dari sini, sibih jumlah itu kan jar majrur atau MMI atau adat makdud itu boleh ya. Jadi di sini cuma dua ya. Pak Emma, benar dua ya. Pak Emma, atau bisa tiga enggak? Oh ya, ada di belakangnya ya. Ajnasi, oh ya. Sampai minha. Kalau ditanya minha, nah ini dia jar majrur lagi. Ya, betul. Minha adalah jar majrur. Berarti kalau sampai di sini pertanyaannya, fatajiba az-zakatu fi salasati ajnasin minha, berapakah jumlah sibeh jumlahnya? Dia ada tiga, fi salasati, kemudian salasati ajnasin, adat makdud, minha jar majrur. Kalau jawabannya jar majrur adat makdud, jar majrur berapa? Berarti tiga ya. Tapi kalau pilihannya jar majrur adat makdud atau MMI nakirah nakirah, ya kita cantrang aja gitu. Ini boleh MMI nakirah nakirah sebelum kita belajar adat makdud dia masih menjadi MMI nakirah nakirah. Tapi setelah kita belajar adat makdud dia menjadi adat makdud, yaitu angka ya, yang angka-angka yang kita
pelajari polanya, salah satunya adalah mudhof ilaih ya. Kemudian kita masuk lagi wahia. Nah, wadihia di sini adalah sama kayak tadi tanda baca, yaitu, ya ini kan dia ada 3 kan, 3 perkara. Wahia, yaitu, ini tanda baca lagi, kalau ada wahia atau wahwa, dia menjadi tanda baca. Ini berupa al-ma'rifat ya, al-ma'rifat. Kemudian ini juga al-ma'rifat, dia ada 3. Nih sampai di sini habis nih ya, ada 3. Wa-nya di sini adalah athof. Wa di sini adalah athof karena ada titik 2. Mengikuti apa? Nah, ini kalau di sini hianya kan menjadi karena baru, berarti dia menjadi kedudukannya jemuk, ya. Kenapa jemuk? Karena dia bukan fi'liyah, bukan kata kerja. Jadi dia jemuk menjadi mubtada berupa domir, ya. Domir. Nah, kemudian setelah itu al-ibilu. Nah, al-ibilu ya. Ya ini al-ibilu. Al-ibilu. Kenapa rofa di sini? Setelah mubtada adalah khobar. Khobar irobnya adalah rofa. Ini juga khobar. Ini irobnya rofa. Ini juga al-ghanamu rofa. Ini atof tadi ya. Ya, ini juga khobar gitu. Cara mencarinya begitu ya, al-ghanamu. Jadi sekarang kita selesaikan al-ibilu itu artinya adalah unta. Wa atau matuf ke al-ibilu. Kemudian al-baqaratu ya, setelah kita lihat di kamus nih, al-baqaratu. Al-Baqarah bukan bukan Al-Baqarah, Al-Baqaru ya. Al-Baqaru itu merupakan sapi. Ini onta, ibilu onta, sapi dan kambing ya, ganamu. Ganamu. Ganamu adalah kambing. Nah, dia ketemu sapi, unta, sapi dan kambing. Itu masih yang ternak tadi, hewan ternak, masih penjelasan yang tiga ya, fi salah satu ajnasin ya. Nah, selesai itu ya kalimatnya. Berarti kita masuk lagi ke yang berikutnya adalah wah. Nih, wah. Wah di sini adalah tanda baca ya. Ini udah jelas ini wahnya karena kalimat jumlah baru berarti TB. Nah, ini syara ini kalau kita perhatikan dia adalah bukan ini ya, bukan tanda-tanda fiil juga kan. Dia merupakan isim. Ya, kalau dia isim kita cek kata sebelumnya. Ini syara itu tuh adalah isim nakiroh. Kan tadi rumusnya kalau kita ketemu nakiroh, lihat berikutnya apakah dia juga nakiroh atau dia al-ma'rifat karena dia bisa membentuk ini membentuk MMI. Ini wasyara itu ya. Kenapa itu? Karena tidak ada yang membuatnya berubah di depannya, kosong istilahnya ya. Di sini tidak ada yang membuat dia berubah irobnya. Jadi syara itu kemudian perhatikan di belakangnya wow. Wow di sini hati-hati. Apa wow di sini dan atau satu kesatuan ya. Dia bukan wow di sini bukan atof ya, karena perhatikan di belakangnya ini ada domir ha. Kalau ada kata majemuk berarti ini wujubi ya, wujubi, wujubi ya, wujubi ya. Kenapa aslinya kan wujubu, tapi karena ini dia nakiroh, ini berarti dia membentuk ini nakiroh juga kan
Jadi dia membentuk MMI. MMI apa rumusnya? MMI nakiroh, nakiroh. Mudhof tidak boleh, tanwin mudhof ilaih selalu jer. Jadi ini aslinya dia mah rofa, tapi karena dia membentuk MMI. Oh ya, sebelumnya kita tentuin dulu kedudukan yang di atas ya. Wasyara itu ini kan setelah tanda baca, karena dia isim, berarti dia jemuk ya. Jemuk berupa jemuk kemudian mubtada ya. Jemuk menjadi mubtada berupa MMI nakiroh nakiroh. Satu lagi wujubiha ini juga membentuk ya. MMI apa? Nakiroh domir. Nah, ya, dia membentuk nakiroh domir juga. Nah, kemudian lanjut lagi setelahnya. Ini kan wasyara itu wujubiha, berarti artinya apa? Syarat-syarat wajibnya, nyaha di sini masih zakat ya, masih tajibu zakatu ini ya. Eh, jadi masih syarat-syarat zakatnya. Jadi eh, syarat-syarat wajibnya zakat, nah ada lagi nih MMI kan, sebelum kita belajar adat makdud, dia MMI. Tapi setelah belajar adat makdud, pola adat makdud itu salah satunya MMI. Berarti dia adat makdud ya, adat makdud. Angka ya, berapa gitu ya. Itu tulisannya ya, tapi nggak apa-apa, yang penting ngerti. Adat makdud, kita ini lagi nih nakiroh ini. Kalau adat makdud MNI pasti nakirah ya, nakiroh atau nakiroh ini al-marifat. Nisit berarti kosong di sininya. Ini kan mubtada. Di sini adalah khobar. Khobar apa irobnya? Rofa. Ya. Mudhof tidak boleh tanwin. Sitatu cek di kamus awal sama tengahnya. Berarti dia adalah sitatu. Sitatu Asya'a. Ini kita akan sering ketemu Asya'a ya. Nah, ini jangan Asya'i. Kan mudhof ilaih selalu jer, tapi karena dia IJM, kalau dia bukan IJM, dia pasti kasroh. Uh, karena dia IJM, berarti dia adalah nosab. Sedangkan kan dia menjadi khobar kan. Khobar itu kan rofa. Tapi dia kalah sama ini. Posisi Asya'a itu adalah isim ghairu munsharif ya. Ingat lagi ya. Nah, berarti kalau ditanya apa irobnya, irobnya adalah jer ya. Tapi harokatnya apa? Berarti harokatnya adalah fathah karena dia IJN gitu ya. Kita lanjutin sitatu Asia itu artinya apa? 6 ya, sitin ya. Sitin itu adalah 6 perkara. Apa aja yang wajib zakat? Ini gampang nih. Berikutnya, ini perhatikan dia al-ma'rifat. Atasnya apa? Setelah jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada, berarti khobar-khobar terus ya. Setelah titik dua khobar. Ini adalah khobar pertama, al-islamu. Kalau khobar berarti rofa, al-islamu. Terus kemudian wa-nya adalah atau matuf ke al-islamu al-huriyatu. Ini juga al-hurriyatu. Ini cek lagi. Tapi yang rofaknya udah pasti ya. Ini berupa al-makrifat ini ya. Nah, artinya apa? Islam, Huria itu adalah merdeka ya, bukan budak. Kemudian wa-nya atof lagi. Wa-nya atof lagi. Ini berarti mulku ya.
mulku. Nah, hati-hati, di sini ada mulku, ada, al ya. Ini kan ada al nih, al, al-mulku, al-mulku. Sini juga al juga nih, atam, atamu ya. Karena dia masih khobar, berarti dia rofa. Atamu. Berarti al dengan al membentuk apa? Pelajaran kita sibeh jumlah mausuf sifat. Ya, mausuf sifat apa ini? Mausuf sifat al-ma'rifat, al-ma'rifat ya. Al-ma'rifat dengan al-ma'rifat artinya apa? Artinya adalah kepemilikan yang sempurna ya. Ini kepemilikan yang sempurna. Jadi milik orang lain mah tidak bisa dizakatkan. Jadi milik kita ya. Ini kan yang wajib dizakat adalah sitin ya, 6. Kalau di sini sitatu asya'a ya. Karena dia menjadi khobar. Yang pertama Islam, merdeka, apa tadi? Kepemilikan yang sempurna, wanya lagi atof. Nah, matufnya masih ke al-islamu. Semua matufnya ke al-islamu sampai nomor 6 ya. Nah, ini kita cek lagi awal akhirnya an-nisabu ya, nisab. Pernah kan dengan nisab, satu nisab gitu. Ini kenapa rofa? Karena masih khobar. Ini kenapa rofa? Ini karena masih khobar. Ini kenapa rofa masih khobar? Khobar irobnya selalu rofa. Itu harus dihafalkan terus ya. Jadi ini tinggal kita cek awalannya wal haulu ya, haul, haul. Pernah dengar kan? Kemudian wasaumu. Nah, saumu ini artinya eh, digembala ya. Kalau nggak salah digembala ya. Mungkin binatang ternak kan kita tadi al-mawashi kan. Jadi binatang ternak itu digembala. Itu. Ini al-al jangan lupa. Yang di bawah ini kan menjelaskan dia al atau nakiroh atau apa gitu ya. Ini al-al. Dah ya. Berarti untuk yang paragraf 1 sampai 3 sudah selesai kita jelaskan. Insya Allah kita lanjutkan dengan slide berikutnya, paragraf berikutnya. Jadi kalau nanti kita kuis, hati-hati aja kalau ditanya, oh irobnya apa, perhatikan kedudukannya apa. Tapi kalau seperti Asya'a, ini hati-hati, dia adalah IJM. Sitatu Asya'a, satu Asya'a, gitu ya. Harusnya sih khobar kan irobnya apa? Rofa, tapi dia kalah karena dia merupakan isim gairu munsharif. Begitu untuk penjelasan paragraf 1 sampai 3 demikian insya Allah nanti kita sambung lagi dengan paragraf 4, 5, 6 ya. 4, 5, 6. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.